Yahudi. Nah, karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau sudah lihat ayat 12 pasal 11, saksi itu adalah saksi-saksi iman yang sudah lama mati mendahului kita. Mereka itu di alam roh, di alam Firdaus sedang memerhatikan kita bagaikan awan. Tapi bukan hanya mereka, orang di satu gereja dengan kita memerhatikan kita. Orang di luar sana di dunia kerja memerhatikan kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Beban dan dosa. Otomatis saudara, kalau ada dosa, mari kita tidak usah tanya apa saya lepaskan, harus tidak usah tanya ya. Tidak usah tanya kalau dosa, tidak usah diskusi. Dosa harus dilepaskan, tanggalkan. Tanggal itu seperti gigi tangga, gigi jatuh. Kemudian beban. Ada beban yang saudara harus bedakan. Beban baros adalah beban yang sifatnya wajib pikulku, tapi ini beban yang menghalangi pelarian kita. Apa? Pelarian kan sudah negatif kan? Yang menghalangi proses berlarinya kita, itu harus ditanggalkan. Contoh, saudara kesulitan bangun pagi untuk ibadah gara-gara minggu malam main game sampai jam 3. Itu bukan dosa, mungkin, tapi itu beban. Saudara punya kebiasaan, saudara tidak menata baju saudara, pakaian saudara, sehingga pada jam ibadah, waktu saudara mencari pakaian saudara, kaos kaki satu sebelah ada di dapur, kaos kaki sebelah ada di taman mandi, dan pakaianmu belum disetrika. Itu adalah kebiasaan yang harus ditanggalkan supaya ibadah besok tidak terhalang oleh karena kebiasaan yang menjadi beban karena tidak mempersiapkan ibadahnya. Haleluya. Itu tanggalkan. Tanggalkan misalnya kalau saudara sudah mendekati hari Sabtu, isi bensin itu isi bensin kata itu sholat. Isi bensin itu oto, karena kita mau siap-siap untuk ibadah. Karena kalau nanti hari Senin kita isi, padahal yang paling perlu ingat hari Sabtu isi supaya tidak jadi beban. Bayangkan kalau habis bensin atau kempes ban di jalan, sementara kita harus jadi ibadah. Jadi apa itu? Beban. Sudah mau melepaskan, tanggalkan beban. Perhatikan setiap apa yang menghalangi kita setiap minggu. Itu beban, ditanggalkan. Kalau dosa sudah pasti kita tanggalkan. Yang merintangi kita dalam berlomba. Karena perlombaan ini sifatnya bukan boleh ya, boleh tidak. Tapi perlombaan ini wajib. Artinya kalau gagal berlomba bisa kehilangan keselamatan. Amin. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak kalau pakai bahasa area perlombaan, arena lari, banyak di garis start, tapi tidak semua sampai di finish. Mau sampai di finish? Amin. Kalau mau sampai di finish, harus merintangi, menanggalkan semua beban. Kalau orang berlari dalam lari 100 meter, maka mereka akan menggunakan pakaian seringan mungkin. Tidak mungkin mereka pakai jas 3 lapis dengan dasi dan topi, kemudian mereka pakai kacamata, dan mereka pakai masker dengan menggunakan anting-anting dan pakai headset, kemudian mereka pakai tas di dada, kemudian mereka berharap menang. Karena yang paling ringan akan lebih cepat berlari. Saudara mengerti? Haleluya. Jadi ada bahasa yang sering saya bilang, berlari dengan orang berlari kita masih bisa ketinggalan. Apalagi kita berjalan dengan orang berlari. Apalagi kita diam di tempat dengan orang yang lebih parah lagi, kita berbalik jalan ke belakang dengan orang berlari. Jadi berlari dengan berlari masih bisa tertinggal. Jadi saudara-saudara, pada lari maraton jangan lihat siapa yang nomor 1 di kilometer 1, kilometer 2. Betul? Lari maraton kan paling kurang 42 km. Waktu itu pernah ada Bitung sampai Manado. Saya lihat ada projesiran di air siang. Saya semangat karena ada orang support. Semangat bro, so dekat 45, sini so 42. Nah, mereka disemangati gara-gara lari, tapi tuh kaki 11. Ada banyak peserta-peserta berlari, ketika mereka ada di kilometer tertentu mereka sudah puas karena sudah ada di depan. Tapi karena perjalanan masih panjang, keterdepananmu itu bisa berubah. Karena apa?
Saudara pengalaman bawa mobil, kalau ada mobil di depan, kita lari kencang, kita lambung. Setelah kita lambung, kita lupa. Mereka di belakang bisa lambung lagi. Orang itu lambung, orang lambung lagi. Yang tukang penasaran bilang amin. Sopir maksudnya. Setiap kali orang lambung dia tidak kasih, jadi dia mesti kejar. Tapi sesudah kita lambung orang, kadang kita lupa, kita harus pertahankan kecepatan konstan. Itu namanya kecepatan. Kalau mau tambah, acceleration, percepatan. Mau tetap ada di depan? Amin. Mau tetap ada di depan? Kalau berlari jangan lihat kanan, lihat kiri. Coba saudara lari kencang sambil lihat kanan, lihat kiri. Bisa nggak? Bisa, tapi siap-siap jatuh, roboh. Fokus matamu tertuju kepada Kristus. Ayat 2 bilang apa? Kalau kita berlari, saya ingin saudara paham bahwa perjalanan kita ini belum selesai kecuali sudah bertambah gelar almarhum atau almarhumah. Satu lagi, kalau yang bukan laki-laki bukan perempuan, aluminium. Ayat ini bilang, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan tadi. Amin. Dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Fokus on Jesus Christ. Jadi mata kita harus tertuju kepada Kristus. Tapi apakah kita boleh melihat kiri kanan? Boleh, karena menurut teori, saudara, kalau saudara fokus ke depan, maka ekor mata kiri dan ekor mata kanan itu punya ruang yang bisa dilihat sekali lihat. Tapi kiri kanan itu tidak fokus. Kecuali saudara punya mata, saudara bikin sempit seperti mata kucing. Dia punya diafragma, diperkecil. Makanya saudara lihat cuma titik depan, titik kiri kanan tidak bisa lihat. Selama saudara fokus, kiri kanan masih terlihat, tapi tidak fokus. Tangkap ini? Kerja masih kerja? Masih. Haleluya. Saudara masih melakukan hal lain? Masih. Tapi fokus adalah kepada tujuan. Itu yang membuat perbedaan dari kemudahan berlari dengan kesulitan berlari. Semakin mudah kita berlari, berarti itu didukung oleh semakin cakap kita menata pelarian kita. Salah lagi, menata proses berlari kita. Haleluya. Itu sebabnya gereja tidak hidup berdasarkan opini publik. Karena opini publik itu sekarang lagi rawan, saudara. Gereja kita bilang haleluya. Haleluya. Kalau saudara posting sesuatu yang saudara suka, belum tentu semua suka. Betul atau betul? Jadi kalau orang yang tidak suka masuk, sudah resiko. Siapa suruh muncul ke permukaan kita? Kalau saudara masuk ke dunia sosial, saudara harus siap dengan orang-orang yang antagonis. Betul? Kalau bilang sorohani lah kamu begini lah begitu. Syukur kalau orang petamang semua support, amin, yes, amin. Ada yang sampai bapak lupa, ada yang tertawa lucu, saudara bikin emoticon. Saudara terdorong, tapi muncul kemarin itu yang tukang menderek. Apakah saudara terganggu? Jangan. Kenapa perlombaan kita tidak dipengaruhi oleh apa kata orang? Orang boleh ngomong apa tentang saya dan saudara. Tapi yang penting kalau Kristus lihat kita sedang berproses memperbaiki hidup, sedang di cleansing by the work of God and the Holy Spirit, sedang dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus, itu semua masa lalu kesalahan masih bisa diperbaiki selama masih ada dalam ruang dan waktu. Amin. Kalau sudah tidak dalam ruang dan waktu, tidak ada lagi kesempatan restorasi. Restorasi itu bukan restoran. Restorasi adalah perubahan untuk hidup kita masih ada selama masih berlari. Tapi kalau sudah keluar arena, mau ada kemungkinan menang? Tidak, paling tidak selama kita masih hidup, kita masih bisa tiba finish, bukan? Walaupun kita nomor paling kabeo, nomor paling buntut, tapi masih bisa tiba finish. Untuk apa saudara-saudara? Kita yang paling penting adalah bukan nomor satu menjadi serupa Kristus, tapi yang penting menjadi serupa Kristus. Haleluya. Karena panitia sorga itu tidak memberi nomor, haleluya, tapi memberi upah berdasarkan ranking kita. Capaian pelayanan kita yang tulus pasti diupahi. Katakan amin.
Kalau saudara tulus melayani, saudara tidak akan kehilangan upah. Karena air putih pun sudah beri kepada seorang hamba Tuhan, saudara akan diberkati dengan berkat air putih. Apalagi saudara tambah akan susu. Amin. Jadi nilai-nilaimu dipertahankan, jangan berdasarkan apa kata orang. Kalau hidupmu menurut apa kata orang, maka kau tidak bisa berlari. Karena para penonton ada yang pegang aqua, ada yang pegang ketapel, ada yang begini. Saudara kalau lihat mereka, bagaimana bisa lari? Penonton itu bukan siapa-siapa, bisa saja istrimu. Oh, no. Oh, betul jangan. Langsung hilang semangat. Atau suamimu. Amin. Ada yang bilang begini, tapi istri sekarang sudah di mimbar luar biasa. Dulu kita tuh di mimbar. Nah sekarang saudara jangan ketinggalan. Bila amin. Amin. Jangan ketinggalan. Dan jangan ketinggalan disyukuri. Oh puji Tuhan kita sempat tinggal. Nggak boleh disyukuri. Harus diperbaiki. Mau perbaiki katakan amin. Tertinggal itu bukan sesuatu prestasi. Tertinggal harus diperbaiki. Haleluya. Lihat siapa? Yesus. Karena dia yang memimpin kita melalui gembala yang ditetapkan atas kita. Dari 3:14-15, orang itu memberi makan kita dengan firman dan Roh Kudus disertai dengan pengetahuan dan pengertian yang membuat iman kita makin membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sudah tidak dengar firman langsung dari Yesus hari ini bukan? Ya. Karena dia sudah berikan firman-Nya, firman tertulis. Jangan tunggu dia khotbah. Kasihan kalau dia cuma datang sini, bagaimana dengan ketuk bahu? Bagaimana dengan ketuk tumiti? Padahal Tuhan Yesus cuma sayang mahalanya. Dia sayang semuanya, makanya kasih firman. Kita yang datang padanya melalui dengar firman, menuntut iman kita kepada teleios, kesempurnaan. Kesempurnaan ini cuma satu yang sempurna total, Yesus. Kesempurnaan kita adalah kesempurnaan progresif. Nah, yang dengan ini polanya. Lihat Yesus punya cara berlomba, mengabaikan kehinaan. Biarlah orang hina-hina, maksudnya biarlah keadaan kita hina, oleh karena kita sedang berlari untuk bertumbuh. Katakan amin. Beda dengan kita hina karena selalu berbuat salah. Nah, itu resiko kita. Jadi kalau saudara kena hina gara-gara kita terus membangun hidup, itu adalah bagian daripada romantika yang Yesus polakan untuk kita ikuti. Dalam kehinaan dia tekun memikul salib. Ganti harusnya dia Tuhan, ya, dia punya sukacita tentunya. Tapi sekarang puji Tuhan, katakan sekarang. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ho Christos Kurios. Dan segala mulut, segala lidah dan mulut sesama. Segala lidah mengaku Kristus Tuhan, dan segala lutut, semua satu waktu. Entah orang mau masuk surga atau tidak masuk surga, semua mulut akan mengaku. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk lutut. Karena pembuktian akhir semua orang akan bilang begini, sungguh betul dia anak Allah. Baik yang sudah mati maupun yang belum mati. Karena semua akan mengakui, karena tidak ada mulut yang tidak akan mengaku. Haleluya, mau jadi seperti dia. Satu saat orang akan mengaku betul sudah dia. Betul saja itu sesana. Dia berjuang walaupun berat. Dia berjuang untuk bangun hidupnya walaupun tidak mudah. Tapi ujungnya disertai dengan apa? Kemuliaan. Mau lihat kemuliaan? Amin. Jangan jadi terkemudian. Bertahan, never give up. Haleluya. Terus berlari. Press on to maturity. Kenapa? Karena potensi yang terdahulu jadi terkemudian. Alkitab beritahu Matius 20, 10 dan 16. Matius 20 ayat 10 dan 16. Mari lihat ayat ini. Firman Tuhan Matius 20 ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. 16. Ayat yang ke-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Haleluya. Saudara, dalam cerita ini Tuhan punya pekerjaan, proyek, cari tenaga kerja. Waktu masuk pagi ketemu tenaga kerja, bertemu tenaga kerja. Mereka buat kontrak, 1 hari ini 1 dinar saya kasih. 1 dinar itu upah sehari.
untuk waktu itu. Upah sehari sekarang berapa? Begitu harganya. Jadi sudah sepakat bahwa 1 hari 1 dinar. Oke, semua sepakat. Kerja. Di pertengahan bahkan di akhir pekerjaan masih ada orang yang tuan itu lihat di pasar, kamu kok nggak ngapain di sini? Ayo ke proyek saya, datang kerja. Dan jadi deal juga 1 dinar. 1 dinar semuanya. Bayangkan saudara-saudara, bagi orang yang terdahulu ini ada potensi. Potensi apa? Potensi menjadi jealous. Apa itu jealous? Cemburu. Iri hati, dia baru bertobat, dia baru. Kalau orang walaupun dia baru start, tapi dia lari terus, beda dengan orang selama start, tapi ada singgah rumah kopi. Betul atau betul? Dia baru start, tapi dia lari kencang. Tapi saudara-saudara, orang menganggap bahwa kalau saya terdahulu, selalu terdahulu. Ini ayat membuktikan tidak. Demikianlah orang yang terakhir jadi terdahulu. Dan yang terdahulu yang pagi kerja sudah kerja keras, mereka berhitung berdasarkan pikiran mereka. Padahal si Tuhan berhitung berdasarkan hitungan Tuhan. Tuhan kan sudah deal dong. Berapa? 1 dinar. Setelah diberi 1 dinar, ayat 15, ini perlu saudara sadari bahwa bisa terjadi pada siapa saja. Ayat 15. 14 dulu. 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada. 13, 14, 15. Supaya paham bahwa posisi awal terdahulu bisa berubah berdasarkan cerita ini. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Oh, minta maaf, 12 lagi. Dia komplain dia 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini, hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Kalau versi ibu-ibu, kami ini dari pagi sampai kena terik matahari. Kami harus bayar mahal karena harus ada sunscreen kami pakai dari pagi. Dia sesore matahari masuk, tidak perlu sunscreen. Tapi kenapa dia dibayar sama dengan kami? Next. Ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Itu versi ternatis. Karena ada satu orang pernah baca tuh, hakim dia datang, hakim belahlah aku, maksudnya bela aku, tolong bela hakim, belahlah hukum. Hakim datang belah, karena yang dia minta bela, tapi dia sebut belah. Jadi belah dengan bela beda. Belah itu apa? Pisahkan satu bagian jadi 2. Tuh belah. Tapi kalau bela berdiri atas nama saya untuk membuat saya menang dalam perkara hukum. Betul ya? Jadi kalau bebas dengan bebas masih sama karena tidak ada bebas arti lain. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau, ini saya bahas sebentar, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yes. Halo, yang masuk pertama, jangan lupa orang sama-sama mau masuk surga semua. Amin. Masa orang so berpuluh-puluh tahun so anting tulang sampai beberapa tulang so bengkok. Kau dengan orang yang bertobat hari ini, kau mati, kau orang masuk surga atau orang yang masuk? Kau suka masuk mana dah? Sama-sama memang Tuhan sudah jadi mau masuk surga. Amin. Cuma bedanya di sana upahnya di surga agak beda menurut karya kita di bumi. Jadi kemudian itu adalah sebuah potensi yang dapat terjadi pada siapa saja, terutama orang-orang yang dari awal bersikap tidak benar.
Katakan haleluya. Katakan amin. Yang pertama, jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Sudah berdoa supaya saya tidak lama. Yang baru pertama kali beribadah, sabar. Ya. Sebab kalau tangan Tuhan yang bawa, mereka akan datang lagi. Amin. Yang pertama, menjadi terkemudian karena kalau ini firman keras kasih. Siap hati. Siap. Karena ini bukan hanya untuk saudara. Saya mohon maaf saudara untuk kesalahan-kesalahan saya, salah bicara, terlalu keras mungkin. Oke, kalau saya masih bisa rubah, saya rubah. Tapi keras itu bukan soal volume, bukan? Ya. Bukan volume suara, ya. Tapi soal isi. Ya. Jadi biar saudara, Tuhan satu bilang, kita menjadi terkemudian karena itu keras atau lembut? Lembut. Nah, dapat dengar. Itu soal volume. Karena terbiasa menganggap rendah nilai-nilai yang Tuhan hargai. Ya. Dapat dengar? Biar nggak dapat dengar semua ini terlalu keras firman maksudnya. Kita terbiasa jadi terkemudian gara-gara terbiasa. Yang Jepang bisa dengar kasih jempolnya. Menjadi terkemudian karena terbiasa menganggap rendah nilai-nilai yang Tuhan hargai. Ya. Amin. 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 Kejadian 25:34. Oke, saya turunkan nada supaya terkesan saya tidak keras. Kejadian 25:34. Firman Tuhan, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yes. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Hak kesulungan itu Tuhan sangat hargai. Ya. Tuhan sangat hormati. Ya. Karena dia jadi tersinggung pada Esau, bukan Tuhan itu sensi. Dia jadi tersinggung pada Esau karena apa? Memandang ringan apa yang Tuhan anggap berharga. Ya. Saudara bisa berubah. Saya tanya, siapa yang lebih dulu lahir, Esau atau Esau? Siapa yang lebih dulu lahir, Esau atau Yakub? Esau. Esau. Tapi yang dapat berkat? Yakub. Berarti ada terjadi perubahan posisi. Ya. Terjadi perubahan posisi berarti itu tanda bukti faktual bahwa perubahan posisi bisa terjadi. Perubahan posisi bukan cuma posisi, tetapi berkat. Perubahan posisi juga mempengaruhi perubahan kekuatan. Akhirnya Yakub lebih kuat dari Esau. Kenapa Esau dia menjadi terkemudian? Karena terbiasa menganggap rendah nilai-nilai yang Tuhan hargai, atau bahasa yang sering saya bilang, menganggap rendah nilai-nilai yang Tuhan anggap tinggi. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Rupanya kalau Bang begini selain tidak buang tenaga, orang juga tidak tersinggung. Esau dilahirkan sebagai anak sulung, betul? Anak pertama, amin. Sebagai anak pertama ia adalah pemegang hak waris, hak kesulungan, birthright. Birthright, bukan birthright. Birthright. Ini hak kesulungan. Dan hak kesulungan dimanapun tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Pernah berubah pada Ruben karena dia melakukan kesalahan. Ini pada Esau karena dia melakukan kesalahan. Oke, bantu saya, kesalahan Esau apa? Menganggap rendah nilai-nilai yang Tuhan anggap tinggi, atau tidak menghargai apa yang nilai-nilai yang Tuhan hargai. Nah, saudara sederhana sekali. Nggak usah tanya, karena kita levelnya bukan TK ini kan? Ya. Coba daftarkan apa yang Tuhan hargai. Coba sebut 1, 2, 3. Minta tolong 1, 2, 3. Ibadah. 2. Habis. Perpuluhan. 2, 3. 2 aja. Haleluya. Satu saat saudara akan memiliki ketajaman memandang. Oh, ini Tuhan suka, ini Tuhan tidak suka. Ya. Kan Roma 12 bilang begitu toh? Ya. Roma 12 kita sedikit ke sana. Roma 12 ayat 1. Apa yang Tuhan suka itu penting. Karena kalau kita tidak terbiasa
melihat apa yang Tuhan anggap penting itu, maka saudara akan jadi, bukan saudara, seseorang akan menjadi seperti Esau. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Satu waktu mungkin berhenti khotbah bahasa Ternate, kita terjemahkan bahasa Melayu. Jadi yang berkenan itu penting bagi Tuhan. Kalau dia bilang aku berkenan pada poin ini, misalnya ibadah, jangan sikap kita berbeda. Tangkap? Jangan ada sikap yang berbeda. Karena sikap yang berbeda, Tuhan menghargai. Jangan menjauhkan diri dari ibadah misalnya. Tapi saudara, kalau saya turunkan anak, nggak bersemangat tadi hari ini. Oh nggak mendengar. Haleluya. Nah, gitu. Mari jangan terjemahkan tuh suara keras itu marah-marah ya. Amin. Haleluya. Karena aslinya saya memang sedang bagi saya keras sekali. Dia bilang Pak Rere, kalau bagi saya jangan tahu keras-keras, kalau bicara berteriak pelan-pelan. Yang pertama adalah menjadi terkemudian seseorang terjadi terkemudian karena terbiasa menganggap rendah apa yang nilai-nilai yang Tuhan anggap tinggi. Terbiasa tidak menghargai nilai-nilai yang Tuhan hargai. Contoh kasusnya adalah Esau. Apa yang Tuhan berkenan, pegang itu jangan berubah, jangan goyah. Ya. Lepas dari dosa, sudah pasti dosa Tuhan tidak suka. Ada banyak orang tidak buat dosa, tapi di bagian-bagian yang kelihatan tidak dosa, mereka salah pegang karena tidak menghargai itu. Sudah tahu Esau sama seperti Saul, mereka ditolak bukan di area dosa. Mereka tidak buat dosa seperti Daud, tapi mereka ditolak oleh karena sikap hati menganggap remeh. Kejadian ini adalah contoh dan kita tidak mau seperti itu. Katakan amin. Yang kedua, jadi yang pertama menjadi terkemudian karena terbiasa menganggap rendah nilai-nilai yang Tuhan anggap tinggi. Terbiasa menganggap tidak menghargai apa yang Tuhan hargai. Saudara, yang kedua, menjadi Lukas 14, ini agak panjang. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Lukas 15 ayat 14, 15 sampai 24. Boleh baca agak cepat supaya waktu kita gunakan baik. Firman Tuhan Lukas 14, 15 sampai ayat yang ke-24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat yang ke-19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat yang ke-20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ayat yang ke-24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Haleluya. Tidak ada no one, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang. Berarti mereka yang pertama kan diundang. Nanti yang datang yang terakhir, yang sebenarnya tidak masuk kategori diundang. Saudara, mereka yang justru masuk pesta. Apa alasan? Sederhana,
Mereka awalnya jadi orang spesial di mata Tuhan, betul? Karena diundang khusus. Karena level mereka bukan orang-orang di pinggiran, bukan para pengemis, tapi mereka orang-orang terhormat. Tuhan undang mereka, tapi mereka beralasan 3 alasan. Ada yang baru membeli ladang karena baru buka usaha. Ada yang tidak datang karena beli lembu, baru beli mobil apa, mau tes dari Manado sampai Poso, pulang balik cuma mau tes. 3, ada tidak mau diundang karena sibuk rumah tangga. Tiap tahun 1 lahir, bayangkan kapan ibadahnya. Nah, ketika ini terjadi tuannya marah. Kalau di cerita lain sedang lebih parah, karena Tuhan pergi suruh, karena yang pembawa undangan dibunuh oleh yang diundang. Ya, sampai Tuhan bilang kirim pasukan. Maaf, saudara, ceritanya agak lebih berat di versi Injil lain. Jadi ketika mereka datang, sekarang Tuhan bilang, Tuhan kunci, mereka yang diundang, ayat 24, tak seorang pun dari mereka yang prioritas undangan, privilege K mereka punya itu, tapi mereka tidak dapat menikmati jamuanku karena mereka diundang, tapi mereka berubah posisi karena respon terhadap undangan Tuhan. Haleluya. Kalau undangan pesta, saudara, semua orang mau pergi. Undangan ibadah, tidak semua. Itu merupakan keadaan respon yang banyak orang lakukan, tapi kita di sini tidak. Karena kita mau berlari, amin. Kita tidak mau ketinggalan, katakan amin. Karena jamuan pesta di kerajaan Allah lebih penting daripada jamuan yang lain. Jamuan apapun. Tetapi kalau kita bicara budaya, puji Tuhan kalau saudara sudah naik level, next level. Kalau saudara sudah ada di level bisa pentingkan ibadah, nomor 1 saudara sudah lolos, betul? Yang kedua, Tuhan yang undang mereka. Halo, yang undang Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Haleluya. Mau dapat ringan, Tuhan undang supaya ringan. Mau dapat jamuan berkat-berkat melimpah, Tuhan undang. Tapi respon orang beda-beda. Apakah pekerjaan penting? Penting. Apakah alat-alat itu penting? Penting. Apakah rumah tangga itu penting? Penting. Tetapi jangan sampai tempatkan semua itu di atas undangan Tuhan. Karena akan merubah posisi kita. Kita yang tadinya terundang tak jadi diundang. Kalau orang-orang naik, biar tadi diundang datang, itu luar biasa. Amin. Tuhan, kita tadi undang, kita suka datang, baru jujur ke sana masuk. Dan orang-orang seperti ini justru Tuhan bilang, ini orang-orang yang akan menikmati jamuanku, tidak diundang malah datang. Yang diundang tidak mau datang. Saudara, Tuhan undang semua orang. Itu yang disebut dengan calling atau panggilan. Panggilan ibadah. Ada liturgi kan bilang panggilan beribadah. Saudara datang di sini karena panggilan siapa? Panggilan Tuhan. Hari ini sudah tidak ada flyer. Kamu tes ini flyer ini berdampak atau tidak berdampak? Betul? Flyer ibadah raya tidak ada. Kalau Tuhan yang bawa orang, flyer tidak ada, orang pindah apapun saudara tetap akan ada. Karena yang kita ikut adalah Tuhannya, bukan flyernya, bukan ruangnya, gedungnya. Kita ikut siapa? Ikut Tuhannya. Itu sebabnya kalau Tuhan undang, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Amin. Katakan haleluya. Lanjutkan, ayo merespon. Respon undangan Tuhan. Karena Tuhan waktu ngomong, saya minta tolong saudara yang tidak bisa bantu saya, yang bisa membaca sambil ekspresi emosinya muncul di ayat ini. Siapa bisa bantu? Baca ayat ini sambil tunjukkan ekspresi Tuhan sementara ngomong, ekspresinya kira-kira gimana? Coba. Kita kasih contoh. Oke, kira-kira waktu Tuhan ngomong di ayat ini dia berekspresi bagaimana? Ayo. Saya kasih contoh yang umum. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan yang tidak diundang akan nanti jamuan.
Kalau itu saja sudah ada di penilai. Kira-kira gimana? Pakai versi Sanger. Karena ini ekspresi kalau saudara telusuri dalam keadaan gembira ini Tuhan. Dalam keadaan apa ini Tuhan berarti? Coba kasih contoh. Kalau kena, kalau tidak kena ya namanya coba. Silakan Alfie, jadi boleh. Baca. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuannya. Saya ada lebih ekspresi kan? Coba tolong versi Makassar. Pak Aldian. Developer itu sudah tidak sadar ini versi Makassar. Silakan Pak, versi Makassar. Ekspresi itu Tuhan berbicara. Kira-kira orang waktu itu jadi Tuhan itu nah. Gara-gara Tuhan yang datang. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Boleh coba versi ternate. Silakan. Karena kalau diekspresikan, saudara bisa tahu ini Tuhan PHT begitu. Nanti sebentar versi Gorontalo. Silakan. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Atau pakai versi Tarada, Tarada. Oke, versi Gorontalo kita mau dengar. Oh, tidak ada, tidak ada versi Gorontalo. Oke, kita lewat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang telah diundang itu akan menikmati zamanku. Terlalu. Kira kita ini siapa? So undang, satu undangan harga 50.000, nggak datang. Haleluya. Kita nggak berharap mau dikasih kado, bro. Mau dikasih kado apapun kita sabuk sudah punya. Lebih perasaan begitu. Haleluya. Kita pun ada saja yang bagi putar dan ada pibon. Dan kita berkantong sendiri. Itu ekspresi dari orang yang tidak dihargai Kristian. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika Dalia, saya tekan ini menjadi terkemudian karena tidak merespon undangan Tuhan dengan berbagai dalih. Saya punya kebiasaan kalau saya tidak bisa hadir karena sesuatu, saya tidak ngomong. Pokoknya memang nggak bisa. Oh ada begini tapi ayat terlepas. Oh begini. Itu kalau benar puji Tuhan. Tapi kalau itu cuma diputar-putar bertambah dosa, bukan? Bertambah dosa. Lebih baik apa adanya. Kalau memang tidak bisa, jangan ngomong karena masih terjebak dalam dosa baru. Diam saja. Jangan putar dalih-dalih. Inilah Tuhan tahu hati kita, bukan? Ya. Kita mau berdalih apapun Tuhan. Alarm bangun. Konti itu. Yang ketiga, menjadi terkemudian. Nah, ini yang kita kembali ke konteks tadi. Menjadi terkemudian, Matius 20 ayat 14 tadi yang ini hati kan engkau. Matius 20 ayat 14. Matius 20 12. Ambillah yang ada iri hati. Oke, yang punya iri hati soalnya 15. Silakan. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Sudah jadi. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya. Orang bisa menjadi terkemudian padahal dia terdahulu. Ketika satu benih dalam hati itu timbul atau muncul ke permukaan yang namanya the spirit of jealousy. Halo. Kalau orang cemburui kita, ya kita bisa bersikap dengan mengabaikannya. Tapi kalau kita lagi iri pada orang, itu susah sekali kontrol. Orang kan kalau lagi cemburu, dia tiba-tiba muncul tuh perasaan kan? Dia marah-marah di sini, apa sana. Perasaan itu kadang kita tidak bisa kontrol, betul?
Nah, bagaimana bisa kontrol? Tidak perlu pelatihan. Yang perlu adalah biar firman yang mengubah hati kita. Firman yang mengubah transformasi jiwa kita. Karena sifat iri itu akan membuat kita jadi terkemudian. Kalau orang diberkati Tuhan, mungkin sudah waktunya, dan jangan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, karena bisa saja rumput tetangga dari plastik. Karena apa? Kita tidak tahu pergumulannya sampai dia bisa jadi seperti itu. Dan kita juga tidak tahu berapa murni dan tidak murni, yang bukan urusan kita. Katakan amin. Fokuslah untuk membangun hidup kita, karena Tuhan sudah sedia porsi kita. Kalau kita tidak melihat secara tepat, lantas muncul spirit tadi, iri hati. Saudara, iri hati itu bisa mengganggu siapa saja. Saul pernah rasa pada iri hati itu begini. Kepada Saul diperhitungkan ribuan, dan kepada Daud diperhitungkan laksa. Laksa itu berapa? Satuan berapa? Anda tahu, laksa itu satuan 1000, laksa 10.000. Jadi satu laksa 10.000. 1000, dan laksa itu satuan 10 kali 1000, satu laksa. Bukan laksa hokok. Pada Daud berlaksa-laksa. Muncul ini sampai dari iri hati orang punya niat membunuh seperti Saul. Amin. Orang yang sebenarnya Daud itu lemah. Karena kalau dari sisi status Daud itu anak, bukan? Dan dari sisi pasukan, Daud itu anggota pasukan dari Saul. Dan dari segi pengikut, tidak ada pengikut Daud, cuma orang-orang tertentu. Tapi Daud punya pasukan elit. Tapi kalau roh ini sudah muncul, tadinya kan yang raja adalah Saul, akhirnya berubah posisi. Jadi raja pertama Saul, tapi raja yang berkenan adalah Daud. Itu perasaan muncul itu harus disiasati. Bilang kiri kanan, jangan iri hati. Sebab bukan tidak mungkin akan ada datang orang lebih kaya. Ada orang datang lebih cakap manusia. Ada orang datang sedang kokeh berdu. Saya orang sama nyanyi sedang kokeh. Akan ada. Haleluya. Akan ada orang dia cuma bilang kebal. Nomor rekening mana? Dia kirim 20M. Bisa. Akan ada. Yang penting kita harus terus membangun gereja kita menjadi serupa Kristus. Itu biasa. Nanti sudah terkejut satu waktu. Dan sudah akan kirim 20M dia kirim ke gembala. Kita mungkin 21M menjual tapi kebom di atau Pulau Gunalan dan itu atau sama jual. Jadi kalau iri hati itu pengen selalu lebih unggul dari orang lain, dan itu berbahaya. Haleluya. Dan kita bisa jadi terkebelakang gara-gara iri hati. Lihat dia, sesamua dia. Kalau kita dah kurang apa kita? Kurang apa saja? Kita suruh batu pun di gereja ini. Kurang apa? Kurang hati. Kurang hatimu. Hatimu disetting. Terlalu banyak aplikasi. Amin. Seperti HP. Bagaimana supaya ringan HP-mu? Reset. Supaya kenapa di reset? Terlalu banyak aplikasi. Sampai hang. Halo? Mau hidup ringan? Reset hidupmu. Tidak ada lagi agenda lain selain menjadi serupa Kristus. Amin. Sebab HP tak salah pilih, kalau reset, hapus semua foto-foto, nomor-nomor semua. Biar Tuhan yang reset hidup kita. Dibersihkan. Iri hati ada di roh atau ada di jiwa? Di jiwa harus transformasi. Dengan apa? Firman dan Roh Kudus. Dengan firman. Jangan dengan apa kata orang. Orang suka dengan kita, orang tidak suka dengan kita, itu hak mereka. Tapi tujuan hidup kita bukan menyenangkan manusia. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, ada ayat yang bilang begini, kalau kita dapat perkenanan Tuhan, musuh pun didamaikan. Gimana kata itu? Amsal 11 ayat 4. Kita keluar konteks. Jangan iri hati loh. Jangan saudara bro. Jangan iri hati. Puji Tuhan, DP musuh banyak sekali, kita kurang. Lain lagi itu. Firman Tuhan Amsal 11 ayat 4, pada hari kemukaan harta tidak berguna,
tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Berarti ada maksud Tuhan kasih keluarnya ayat kan? Pada hari keburukan, harta tidak berguna. Yang namanya harta, kalau iri hati jalan terus, tidak akan menolong kita dari maut. Amsal 22 ayat 6 yang mendamaikan. 16:7, Amsal 16 ayat 7. Saudara, kalau Tuhan berkenan pada hidup kita, saudara, kita beres dari iri hati, Tuhan bisa selesaikan. Jikalau Tuhan berkenan kepada seseorang, ya, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Haleluya. Jangan terlalu terganggu dengan musuh. Amin. Musuh itu bukan yang kita memusuhi, tapi kita dalam tanda petik dimusuhi. Karena musuh itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah puas sampai kita hancur. Tapi Tuhan punya rencana bukan hancur bagi kita. Rancangannya masa depan dan jangan harapan. Jadi berhenti iri hati, apalagi sesama anggota gereja. Berhenti iri hati, katakan amin. Karena akan ada orang lebih kaya, lebih pintar, lebih cakap, lebih berbakat akan datang. Katakan amin. Karena kalau Tuhan punya tempat ini adalah rumah Tuhan, Tuhan yang akan kirim stoknya. Masa tempatnya Tuhan, saya akan yang kirim. Tuhan yang kirim, amin. Dan saya berprinsip kalau orang datang ke sini ke depan karena Tuhan. Kalau karena kita, sesuatu akan berubah hati. Tapi kalau karena Tuhan, saudara-saudara, hati orang didamaikan. Sedang yang musuh kita didamaikan, apalagi topik teman. Artinya teman kita akan diubahkan. Tadinya dia cuma bisa biasa kasih 10.000, Tuhan ubahkan nantinya. Sekarang dia kasih 100.000. Itu perubahan juga kan? Haleluya. Yang keempat, saudara mau jadi selalu terdahulu? Saudara mau jadi selalu terdahulu? Saudara hati-hati jangan salah kata ya. Jadi terdahulu yang saya sedang tanya ini, jadi bukan terkemudian. Saudara mau selalu jadi yang terdahulu? Katakan terdahulu. Amin. Jangan yang terkemudian. Oke. Yang keempat, menjadi terkemudian karena faktor Ibrani 5 ayat 12-14. Sudah bersemangat bilang haleluya. Bisa terjadi perubahan posisi gara-gara silakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Haleluya. 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dari jumlah waktu ikut Tuhan, seharusnya semua kita sudah sedang berada di depan, bukan? Amin. Tapi ada secara ilmu nutrisi yang disebut dengan stunting, bahwa ketidakcukupan asupan gizi dan nutrisi, maka terjadilah stunting. Dan stunting ini bisa berakibat cacat mental dan fisik secara tetap. Itu yang disebut dengan cebol, kerdil, katet. Cebol, kerdil, dan katet. Kalau tanaman disebut bonsai. Surat tangkap ini. Jadi menjadi terkemudian dapat terjadi jika tidak bersedia menaikkan level nutrisi makanan rohani. Sudah bukan waktunya, sudah bukan masanya lagi. Kita selalu berputar-putar pada ajaran dasar. Sudah waktunya kita naik level. Katakan amin. Soal berkat harusnya sudah lewat. Amin. Soal ibadah harusnya sudah lewat. Soal memberi harusnya sudah lewat. Jadi kalau kita masih balik-balik di poin-poin ini susu semua. Kapan kita naik level? Jadi dari segi waktu, sudah lama ikut Tuhan, jadi Kristen, malam jadi pelayan.
tapi nggak kuat dengan firman keras. Sorry, keras ini bukan kasar. Keras ini adalah membentuk kita menjadi serupa Kristus. Firman ini yang kita butuh karena kita sudah lama ikut Tuhan. Tangkap ini dalam amin. Amin. Saya percaya saudara-saudara bahwa orang bisa jadi kemudian gara-gara tidak bersedia naikkan level nutrisi makanan rohaninya. Saya sendiri saudara bukan tidak suka lagi mendengar yang lain. Tetapi setelah mendengar sesuatu yang sifat yang saya sudah lewat, saya tanya, maaf saya kasih contoh. Joy sudah kelas berapa sekarang? 3 SMP. Nah, Joy masih tertarik nggak dengan pelajaran SD 1 tambah 1 sampai 2? Sudah tidak tahu? Kalian 7. Kalian tolong coba kalian 9. Masih baru ulang nih kalian 9? 3 kali 9 berapa? Mantap. 7 kali 7? Gak usah pindah di 7. 7 kali 9 berapa? 7 kali 9? 9 kali 9? 9 kali 10? 9 kali 4? Harusnya lancar semua kan? Dan kalau saudara sudah lama ikut, sudah di kuliah, 3 kali 3 berapa kan? Akar 9 berapa? Betul. Saya ingin saudara paham bahwa SD ke kuliah itu orang-orang kuliah sudah tidak pusing dengan 1 tambah 1. Betul? Jadi kalau kita masih diulang-ulang, ayo bro, datang ibadah. Ini TK atau anak kuliahan? TK. Jadi kalau misalnya saya terlambat, saya minta maaf terlambat. Ini TK atau anak kuliahan? TK. Kalau minta maaf itu anak kuliahan. Betul? Ya. Masa bertahun-tahun cuma diajar, ayo hargai Tuhan. Bertahun-tahun cuma diajar, ayo setia. Itu elementary doktrin paling dasar. Jadi kalau di level 1 tambah 1 kita belum lulus, bagaimana kita kuliah? Ayo, kita tidak tahu SPOK. Apa SPOK dari segi bahasa? Objek keterangan. Kalau Tuhan putar-putar, tidak tahu kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata kerja pasif dan kata kerja aktif, intransitif dan transitif. Bagaimana kita menulis skripsi? Betul. Jadi levelnya harus naik, makanannya harus naik jadi makanan keras. Harusnya kalau makanan keras sudah kan yes, amin. Tapi coba tes di gereja. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Amin tabungkan di plafon. Tapi Tuhan mau saudara dibentuk. Amin. Saya kasih contoh. Aminnya kurang. Tuhan mau kita dibentuk. Amin. Nah, kalau begini berarti naik level. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan roti, makanan, air, minuman. Selewat itu. Jadi kalau lewat itu, saya tanya, khawatir itu sudah lewat atau masih digumulin? Sudah lewat. Yes. Coba buka mata. Jangan tinggal di level kecuali baru bertobat kan. Baru bertobat, mana? Sudah Kristen kan? Mari sini makan dabu-dabu. Kasih yang baru lahir 1-2 hari, sudah suruh makan dabu-dabu. Kalau dia sakit, dia mau makanan keras. Ingat itu salah karena ada dari umur. Tuh. Tapi rata-rata kita, maksud saya begini. Kalau sudah pelayanan, sudah di mimbar, sudah ajar orang, harusnya firmannya makanan keras. Katakan amin. Sudah ngajar orang, sudah bimbing orang tidak boleh tersinggung. Itu yang parah. Dia akan terputar posisi. Kita harus next level. Tambah naik. Firman yang lebih membentuk saya yang saya perlukan sekarang. Bukan firman yang menghibur saya. Saudara ada berdasarkan apa yang saudara makan. Coba saudara lihat orang yang binatang yang makan sayur, mana lebih garang dengan makan daging? Karnivora dengan herbivora, mana yang lebih garang menghadapi tantangan?
Karnivora. Masa singa menghadapi tantangan? Singa kalau menghadapi tantangan karena makanannya. Haleluya. Kalau saudara susu terus, coba menghadapi musuh, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau coba makanan keras menghadapi musuh, bisa apa-apa. Bisa kuat. Karena musuh di luar sana tidak peduli. Saudara mau apa, tujuan mereka iblis hanya untuk membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan siapapun engkau, dia tidak peduli. Haleluya. Mau anak siapa kita, dia punya tujuan hancurkan kita. Tapi kita bilang kamu sudah hancur, kamu sudah kalah. Dari mana tahu? Saya dengan firman tiap hari bahwa iblis sudah kalah. Dan iblis cuma bisa mengganggu saya kalau saya buka kesempatan. Jadi sekarang sudah naik level makanannya. Bukan berarti susu sudah tidak lagi. Kan setelah dewasa masih sekali-sekali minum susu. Kopi susu, teh susu, amin. Susu apa yang di kotak itu? Tapi itu bukan pokok, bukan inti. Mau jadi yang terdahulu terus? Naikkan level makanan. Haleluya. Yang ke-5, Matius 19, 27, 30. Matius 19, 27, 30. Firman Tuhan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Haleluya. Lukas 12 ya. Matius 19. Oh, saya maksud Lukas 13, 22, 30. Lukas 13, 22 sampai 30. Ini bagian yang terakhir. Firman Tuhan, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya di Yerusalem. Lanjut. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Dengar baik-baik. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Benar. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Setuju. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari harapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ayat terakhir 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Sudah poin yang saya dapat di sini adalah bagaimana menjadi terkemudian karena faktor tidak bersedia memilih jalan yang Tuhan sediakan. Sudah Tuhan sediakan jalan untuk menuju kemuliaan. Jalannya bukan jalan lebar. Sekali lagi, jalannya bukan jalan lebar, tapi jalan yang sempit. Saya terjemahkan lebih mudah. Jalannya bukan jalan menurut mau kita, tapi jalan menurut mau Tuhan. Saudara, orang paling kesulitan kalau mengikuti mau Tuhan. Kalau mengikuti mau sendiri mudah, tapi mengikuti mau Tuhan itulah jalan sempit. Dan ini contoh kasusnya adalah Israel. Israel selalu pilih jalan sendiri, pengen punya raja, datang firman tidak mau dengar. Kemudian Israel ini melakukan banyak hal, menyembah berhala. Sudah tidak dengar firman, masih menyembah berhala.
kemudian mereka melakukan hal yang di jalan Yesus adalah mereka menolak yang namanya konsep Mesias melalui Yesus. Mereka memang tidak mungkin ada seorang nabi datang dari Nazaret. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka tidak tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang Tuhan buat. Percaya pada Yesus memang, saya tanya, percaya pada Yesus mudah atau susah? Mudah atau susah percaya pada Yesus? Mudah dan susah. Susah kalau kita mau pakai logika kita. Makanya sampai sekarang orang terus-menerus menyerang Yesus. Karena yang mereka pakai adalah logika kita manusia. Kalau saudara mau percaya Yesus supaya gampang adalah ikuti logika Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Karena siapa kita yang bisa mengerti Tuhan secara tuntas? Tidak ada. Tuhan memberi kita bagian yang bisa kita ngerti. Jadi kalau kita ngerti Tuhan, belum tentu semua Tuhan, semua bagian Tuhan kita sudah tuntas. Kita baru dapat kecipratan apa yang Tuhan buka. Jadi kalau Tuhan bilang jalan A, ikuti jalannya. Sebab kalau kita tidak memilih jalan itu, Israel contoh. Awalnya mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tapi Roma 11 mereka menolak karena kekerasan hati. Akhirnya mereka menjadi yang kemudian kita sekarang sudah berkemenangan. Sampai hari ini Israel di Alkitab saya bicara ya, mereka belum percaya Yesus, belum terima Yesus karena jalan pikiran ini sulit sekali diterima. Berapa banyak Kristen pengen ikut Tuhan dengan jalan diri sendiri, dengan selera kemauan diri sendiri, tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur, tidak mau disiplin, tidak mau komit, tidak mau semuanya, maunya menurut mau sendiri, tapi berharap surga. Nah kalau Tuhan datang, Tuhan bilang banyak yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan terdahulu menjadi terkemudian, karena orang memilih jalan sendiri. Jangan pilih jalan sendiri, karena ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju. Kalau Tuhan yang kasih jalan, Yesus bilang aku jalan, kebenaran dan hidup. Ikut pola Yesus. Yesus menderita, Yesus dibentuk, Yesus dihajar oleh Bapa di sorga. Dia dibawa ke pembantaian, dia relakan dirinya. Jadi pola ini adalah pola yang kita ikuti. Ini yang disebut dengan jalan sepi. Amin. 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 No cross, no glory. Tidak ada jalan salib, tidak ada jalan kemuliaan. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Jadi pembentukan karakter kita sakit memang, tapi untuk supaya kita jangan terdahulu kemudian menjadi terkemudian, kita tidak boleh keluar dari jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Walaupun jalan tidak selalu indah, tidak selalu mengenakan, tapi demi masa depan rohani saya bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus di tempat di mana Tuhan taruh kita. Haleluya. Katakan amin. Sampai di sini firman, mari kita tunduk kepala.